PMI Jember beri bantuan keluarga korban angin ribut. Stabilisasi harga beras SPHP banjiri pasar. Halo sobat, salam jumpa di kelas IJTI Ruang Profesional Menjadi Jurnalis Merdeka. Bersama saya Muhammad Sulaiman. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di News 58. Sebagai wujud kepedulian dan meringankan beban bagi yang ditinggalkan, Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember berikan bantuan kepada keluarga korban tragedi angin ribut yang merenggut 2 nyawa usai tertimpa rumpun bambu. Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan bantuan kepada keluarga korban bencana angin ribut yang terjadi di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, Jember pada Senin lalu. Bencana tersebut menewaskan seorang ayah beserta anaknya usai tertimpa rumpun bambu saat keduanya sedang berteduh setelah memberi makan ternak. 2 korban yang meninggal dunia itu teridentifikasi bernama Siaman, 64 tahun, berikut putranya Saifur Rahman, 29 tahun. Saat peristiwa itu terjadi, tim Satuan Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Jember pun ikut dalam proses evakuasi. Sementara bantuan yang diberikan ini merupakan wujud kepedulian serta dukungan moral dan material bagi keluarga korban. Tindak lanjut dari kegiatan kita yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya. Yang sebelumnya, tanggal 13 kalau tidak salah. Pada saat itu memang ada sebuah kejadian puting beliung disertai hujan. Salah satu dampak kegiatan kita saat itu ialah di lokasi yang tadi kita mengirimkan bantuan, karena dari beberapa tempat yang kita laksanakan, kita melaksanakan penanganan pohon tumbang, dan untuk yang di sana kita melaksanakan kegiatan yang hampir serupa, yaitu kegiatan penanganan pohon tumbang, akan tetapi disertai adanya korban. Sebelumnya, cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Jember. Akibatnya, beberapa bangunan mengalami kerusakan serta menumbangkan sejumlah pohon, salah satu di antaranya hingga menewaskan ayah dan anak di kawasan Jalan Jawa ini. Dari Sumbersari Jember, tim liputan melaporkan. Sempat mengalami kenaikan, harga beras di Pasar Tanjung, Jember kini mulai turun dan berangsur stabil. Turunnya harga beras tidak lepas dari stok beras SPHP Bulog yang membanjiri pasar dan dijual lebih murah dibandingkan harga beras merek lain. Upaya pemerintah menekan lonjakan kenaikan harga beras dengan menggelar operasi pasar murah dan memasok beras SPHP dalam jumlah besar di tingkat pedagang membuahkan hasil. Di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember ini misalnya, kenaikan harga beras mulai bisa ditekan dan berangsur turun antara 100 hingga 200 rupiah per kilogram. Hal ini dampak dari stok beras SPHP yang membanjiri pasar. Beras medium SPHP yang diproduksi Perum Bulog menjadi buruan masyarakat karena harganya lebih murah dan terjangkau bila dibandingkan beras medium merek lainnya. Sesuai peraturan pemerintah, harga eceran tertinggi atau HET untuk harga beras medium dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram. Kalau 2 hari ini mengalami penurunan. Biasanya berapa Bu per kilo? Sebelum dan sesudah kenaikan harga? Turunnya Rp100 sampai 200. Apakah jenis medium masih ada atau tidak stoknya Bu? Masih. Pokoknya ya sesuai dengan harga pemerintah. Harga pemerintah kan 13.500. Itu per kilo Bu? Iya. Apakah masih menjual beras jenis SPHP dari pemerintah? Masih. Justru itu yang menstabilkan harga. Kalau nggak ada itu ya mungkin ya lebih mahal lagi. Sementara itu,
Berbeda dengan beras SPHP yang menjadi buruan masyarakat, beras jenis premium justru sepi peminat karena harganya jauh lebih mahal dibandingkan beras medium. Dari Kaliwates Jember, tim liputan melaporkan. Museum Huruf, tempat edukasi dan pelestarian budaya. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di News 58. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid sejak tahun 1996. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman yang merujuk pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kamera, roll in, action. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI, bincang-bincang santai menuju masa depan. Intinya, isu yang teman-teman bawa harus mengandung proximity dan magnitude. Paham? Saya mengambil isu ini karena menurut saya hal tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan. Teknik editing video dan desain menjadi salah satu skill yang harus diselami oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Menyusun skenario, menjadi sutradara dan aktor film memanglah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa dan mahasiswinya dilatih untuk menjadi scriptwriter, sutradara, dan aktor profesional. Kamera standby. Besok mau kemana? Mau daftar kuliah di Universitas Nurul Jadid. Program studi apa? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ayo kita bareng-bareng, yuk. Pemirsa, kalau Anda ingin mengajak keluarga dan orang terdekat untuk berwisata yang edukatif, yang satu ini bisa Anda kunjungi. Namanya Museum Huruf. Berbagai koleksi huruf dan aksara kuno dari berbagai belahan dunia terpampang di sini. Berikut liputannya. Museum Huruf berlokasi di Kecamatan Sumbersari, dekat Jalan Semanggi, Jember. Museum ini berdiri sejak 30 Oktober 2017. Deretan macam aksara beserta keterangannya berjejer rapi. Museum yang ini menyimpan sejarah aksara dari aksara pertama sampai saat ini. Mulai dari aksara Paku dari bangsa Sumeria, aksara Hanzi Cina, geografi dari suku Maya, sampai aksara Coroko dan Jawi dari Nusantara. Pemandu yang sekaligus pengelola museum ini sangat ramah dan dengan sabar akan memandu setiap pengunjung. Pengunjung bisa melihat seperti aksara-aksara kuno dan perubahannya. Museum ini didirikan oleh beberapa seniman dan dikelola bersama. Beberapa di koleksi museum aksara merupakan hasil replika, sebagian merupakan hasil hibah atau koleksi pribadi. Museum Huruf sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan. Selain itu, museum ini merupakan satu-satunya museum yang memiliki sejarah aksara di Indonesia. Ya, kebanyakan ini produksi sendiri ya dari teman-teman, jadi replika, teman-teman membuat replika. Cuman ada beberapa hibah kayak Hansi itu dari makam desain kan. Di sini dari ya waktu itu ada museum di mana namanya Kota Baru dekat Makassar itu. Mereka menghibahkan replik ini ada kita bersiap kalau hibah-hibah mana sih koran itu juga dari India gitu. Hibah terus bata kalau yang lain replika. Selain itu, Museum Huruf juga memiliki perpustakaan yang menyimpan beberapa buku tua. Beberapa buku masih menggunakan ejaan lama. Buku-buku ini merupakan koleksi pribadi milik salah satu pengelola.
Museum Huruf juga memiliki koleksi barang-barang antik seperti piano tua, lukisan, dan sebagainya. Perpustakaan ini kebetulan ini koleksi buku-buku, semua buku. Ada ini rata-rata koleksi pribadi, awalnya dari apa ya, ayah dari Bapak Eri tadi, orang tua dari Bapak Eri, juga penyuka. Dia adalah seorang veteran, kemudian orang apa itu veteran perang, kemudian dia juga orang PTP, adminnya PTP. Kalau orang dulu namanya ya yang pangkatnya tinggi lah terlebih. Jadi kemudian juga dari mertua beliau, mertuanya Pak Eri itu adalah salah satu guru besar di Mina juga, Bapak Profesor Agus Suma itu. Ini juga ada hibah dari berbagai tokoh, buku-bukunya beberapa hibah dari beberapa tokoh, kemudian dari instansi, dari kepolisian. Tahun 2023 kita mendapat kiriman 6 kardus banyak buku-buku dari kepolisian Polres Jember yang dapat kiriman, ya kita tampilkan semua. Museum Aksara yang terletak di Sumbersari Jember ini merupakan ikon saksi sebagai sejarah aksara di dunia. Keberadaannya sangat penting untuk melindungi kebudayaan bangsa. Dari Sumbersari Jember, Tim Liputan melaporkan. Di tengah maraknya jajanan modern dengan berbagai rasa dan tampilan yang menarik, kue leker dahlok di Jalan Kartini, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember masih tetap menjadi favorit banyak orang. Pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan kue leker? Cemilan sederhana dengan rasa manis dan renyah yang tetap digemari oleh banyak orang. Saat ini saya sedang berada di Jalan Kartini, tepatnya di Desa Kepatian, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang setiap harinya tidak pernah sepi dengan pembeli. Seperti inilah suasana lapak penjual kue leker dahlok yang berada di tepi Jalan Kartini, Jember. Meski tampil sederhana, jajanan legendaris ini tak pernah sepi pembeli dari anak-anak maupun orang dewasa. Kue leker dahlok dikenal dengan cita rasa manis, gurih, dan teksturnya yang renyah. Proses pembuatannya pun masih dilakukan secara tradisional, menggunakan wajan kecil dan adonan tipis yang dipanggang hingga kering. Kemudian diberi isian seperti coklat, pisang, hingga susu. Penjual kue leker dahlok Ida mengaku meskipun kini banyak bermunculan jajanan kekinian, kue leker tetap diminati karena memiliki rasa khas dan harga yang terjangkau. Sepupu saya lama wis ikut ini. Kira-kira berapa tahun nih, Bu? Lama Mbak. Mulai anakku TK saya SMA kelas 3. 10 tahun kali. Kalau boleh tahu Ibu, apa yang membuat kue leker ini tetap disukai pembeli sampai sekarang? Ini leker kuno, legend. Ini kalau masuk kuliner legend, leker legend. Kriuk Pak. Dalam sehari kira-kira bisa habis berapa adonan nih, Bu? Nggak tahu ya, pokoknya aku juga sak dembo sak umur itu wes. Paling saya sesi 1 ini pagi sampai jam 1 naik turun 500, nanti sesi 2 lain. Bapak malam. Sementara itu, salah satu pembeli mengatakan dirinya sudah sejak lama menyukai kue leker dahlok ini karena rasanya yang khas dan mengingatkan momen kembali pada masa kecil. Selain enak, kue ini juga cocok dijadikan cemilan ringan saat bersantai bersama keluarga. Sering sih kalau pas lewat daerah segitu tuh beli. Kalau dari rasanya tuh bedanya dari yang kue leker lainnya gitu. Kalau kue leker yang lain tuh kan kalau misal ditinggal tuh rasanya tuh udah hilang ya. Jadi kalau kue leker ini tuh beda gitu. Begitu ditinggal berapa jam gitu masih kerasa terusnya gitu. Khasnya tuh ada gitu. Biasanya Mbak beli rasa apa kalau favorit campur gitu biasanya. Kue leker dahlok menjadi bukti bahwa jajanan tradisional masih tetap digemari di tengah tren kuliner modern. Dari Kaliwates, Jember, Tim Liputan melaporkan. Meski banyak jajanan modern yang bermunculan, kue leker tetap menjadi favorit banyak orang. Dengan rasanya yang manis dan renyah, kue leker tidak pernah kehilangan penggemar.
Dari Desa Kepatian, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, saya Zida melaporkan. Harga telur melejit, pedagang telur gulung menjerit. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Inilah program edukasi jurnalis TV yang layak Anda ikuti. Kampus IJTI. Halo Sobat, selamat jumpa dalam Kampus IJTI, ruang profesional yang berlibur bersama keluarga. Sejarah masa lalu di Jember. Saya Kirana Yudi. Kampus IJTI, ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Halo Sobat, saya Adiba, Eca Deluis, saya Aisyah Mawadina, mahasiswi PAS Nurul Jadid Python Probolinggo, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya senang sekali menjalani praktikum jurnalis TV di kampus IJTI. Di tempat mental lapang, belajar secara langsung teknik reportase, berbasis audiovisual, dan memproduksi materi berita televisi. Menimba ilmu dan pengalaman kepada ahlinya. Peserta diarahkan terlibat langsung dalam proses hunting berita, membuat skrip atau naskah berita televisi, voice over, dubbing, hingga proses editing video. Ayo bergabung dalam Kampus IJTI. Anda kembali bersama kami. Informasi selanjutnya, harga telur ayam yang terus melambung menjadi kabar buruk bagi pedagang kaki lima, khususnya bagi pedagang makaroni telur dan pentil telur di Jember, Jawa Timur. Pasalnya, mereka harus putar otak agar tetap berjualan meski biaya operasional semakin tinggi. Naiknya harga telur ayam dalam sepekan terakhir membuat pedagang kaki lima seperti Maklor dan pentil telur membuat resah. Saat ini, di pasaran tembus mencapai 33.000 per kilogram. Pedagang makaroni telur di Jalan Dewi Sartika, Kepatihan Jember terpaksa mengurangi komposisi bahan yang mereka gunakan. Biasanya, pedagang sehari menghabiskan 5 kilo telur. Ini menurun menjadi 3 kg. Lukman, pedagang makaroni telur, mengaku resah sebab omsetnya kini menurun hingga 30%. Naik bang, berapa? Yang ada yang 30, ada yang 31, bisa sampai 34. 34. Kalau per hari ini mas? Telur 30, berkurang. Berkurang, Iya, pendapatan berkurang. juga berkurang. Berapa kilo mas? Bisa 4 kilo, bisa 4,5. Paling banyak berapa kilo? 4,5. Selain Lukman, pedagang pentil telur juga turut merasakan imbasnya kenaikan harga telur yang kian melambung. Kalau harga telur naik ya biasanya itu mas, dapatnya nipis. Oh, dapat 31, 32, 33, kisaran itu sekarang mas. Kalau bisa ya segera turun, itu aja mas. Punya sendiri. Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan agar harga telur ayam segera stabil. Dari Kaliwates Jember, tim liputan melaporkan. Meskipun sudah dari lama buka, soto ayam Dahlok tetap menjadi nomor 1 bagi masyarakat. Rasanya yang unik dan khas membuat soto ayam ini menjadi legendaris. Dibuka pada tahun 1958, soto ayam Dahlok sudah melewati 3 generasi. Saat ini dikelola oleh Pak Agus, cucu dari pemilik pertama. Meski telah beroperasi selama puluhan tahun, soto ini tetap mempertahankan cita rasa asli yang menjadi ciri khasnya. Menu yang ditawarkan cukup beragam, di antaranya soto ayam porsi besar dan kecil, dengan pilihan nasi atau lontong. Racikan rempah yang kuat dan kuah yang gurih membuat penikmatnya selalu ingin kembali. Dengan harga 14.000, kamu bisa merasakan soto ayam Dahlok. Artinya kan sudah lama. Iya. Tahun berapa bukanya? Dari tahun 58. Tahun 1958. 1958. Jadi ini memang sudah tertua di wilayah Jember. Ya. Terus untuk kebanyakan pembeli menu soto apa aja? Gimana? Untuk pembeli ya. Itu kebanyakan belinya menu soto apa?
Hampir semua menu ini banyak yang milih. Iya. Dari yang soto biasa sampai yang kecil, yang besar, yang istimewa semua. Rata-rata favorit. Biasanya hari apa aja ya? Kalau ramenya akhir pekan itu. Akhir pekan. Ya. Ini soto ayam Dahlo ini apakah sudah ada cabang di wilayah Jember? Kalau untuk cabang belum ada. Jadi konsentrasi di sini. Kebetulan ini lagi, kami tadi kan lewat dari selatan, terus kami menemukan warung namanya Mie Ayam Dahlo. Nah, apakah ada kaitannya dengan soto ayam di sini? Bukan. Bukan. Ya. Jadi ini kan terkenal namanya Gang Dahlo. Oh. Jadi yang sana ikut nama gitu. Jadi lain usaha. Untuk tempatnya ini Mie Ayam Dahlo memang sudah di sini sejak dulu. Apakah pernah pindah? Dari dulu di sini. Di sini. Ya. Soto ayam Dahlo tak hanya digemari warga sekitar, namun juga pelanggan setia yang telah menikmati selama bertahun-tahun, seperti Bu Nani Yuliati, pengunjung yang mengaku sudah menjadi pelanggan selama sekitar 10 tahun. Mungkin rasanya yang khas ya, punya ciri khas tersendiri daripada soto-soto yang lain. Terus kebanyakan sejak kapan Ibu sudah berlangganan di sini? Sudah lama, enggak tahu ya, sudah lama banget. Kayaknya sudah mungkin 5-10 tahun yang lalu sudah tuh. Ya, selama itu ya? Setiap kali Jember pasti mampir ke sini. Soto Dahlo. Rasa yang khas dan tak pernah berubah menjadi alasan utama mengapa dirinya terus datang untuk menikmati soto ayam Dahlo. Kelezatan yang terjaga dari generasi ke generasi membuat soto ayam Dahlo tak sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan kuliner yang tetap hidup di tengah masyarakat. Dari Kaliwates Jember, tim liputan melaporkan. Tak terasa, telah 30 menit saya menemani Anda menjadi jurnalis profesional, memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Muhammad Sulaiman bersama kru yang bertugas pamit undur diri.